Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lamris Mauli Febri Evalina SE. Saya adalah guru di SMK Korpatarin 1 Jakarta. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di SMK Korpatarin 1 Jakarta untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan mengambil mata pelajaran administrasi pajak, kompetensi dasar 3.5, menganalisis data pembuatan SPT, pajak penghasilan PPh pasal 21 di kelas 11. Berikut praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya, Nak. Pagi, Ibu. Iya, semuanya ini udah pada ceria, udah pada semangat walaupun suaranya agak lemes-lemes ya, mungkin karena masih bawaan pagi ya, Nak. Udah mau jam 10:30, nggak apa-apa. Oke, Ibu lihat sepertinya semuanya sudah join di kelas administrasi pajak hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh Kak Amanda dipimpin untuk doa. Baik Ibu, mari kawan-kawan sebelum belajar dimulai, langkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Amanda untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ibu ingatkan kembali ya Nak ya, karena saat ini kita kan pembelajarannya masih secara daring dari rumah. Makanya kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa melakukan prokesnya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya Nak ya. Karena kita nih baru mau mulai pembelajaran, coba Ibu pengen kumpulin semangatnya dulu nih supaya suara lemes-lemesnya agak berkurang. Kita akan melakukan yel-yel kita yang seperti biasa. Semangat pagi! Pagi. Korpatarin! Yes. Terima kasih Nak untuk semangatnya. Baiklah, Ibu akan lihat dulu. Untuk hari ini, Senin 18 Oktober 2021, Ibu akan absen dulu. Anak-anak Ibu sudah hadir semua, ada Ica, ada Nisa, ada Marisa, ada Alia, Natasha, Deswita, Dia, Amanda. Semuanya sudah join di kelas Ibu. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah join. Apakah sudah siap untuk belajar, Nak? Sudah Ibu. Sudah siap untuk belajar ya. Tetap semangat ya, Nak. Coba mana senyumnya dulu, coba. Nah, iya. Terima kasih, Nak. Oke. Karena kita sudah siap belajar, Ibu akan mulai dulu untuk menampilkan PowerPoint yang berjudul bentuk surat perpajakan. Ibu izin share screen ya Nak ya. Iya Bu. Iya. Apakah sudah muncul Nak? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah Ibu. Materi kita untuk hari ini itu mengenai bentuk surat perpajakan, tapi khususnya yang kita pelajari adalah tentang definisi dan fungsi surat perpajakan. Tapi sebelum sampai ke pembelajaran kita hari ini, Ibu motivasi. Di sini ada kata motivasi dari Arthur Wesley. Dia bilang orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ini karena sekarang kalian bisa belajar sama Ibu semuanya, jadi kalian harus optimis, harus antusias, harus niat. Karena kalian bisa, maka bijaklah Nak untuk belajar. Kalian sudah diberikan ada kuota, handphone, dan bisa kalian pakai untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi ayo kita semangat belajar. Semangat Nak! Semangat Bu. Semangat ya. Iya. Masih ada yang ingat materi pembelajaran kita sebelumnya itu tentang apa Nak? Apa itu PKP? Apa itu pengecualian? Boleh raise hand ya Nak. PKP itu apa Nak? Yang sebagaimana dimaksud yang melakukan penyerangan Pengecualian PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kecil. Pengusaha kecil itu BKP dengan
dengan jumlah peredaran brutto tidak lebih dari 360. Iya, Ya. betul. Syarat pengajuan PKP. memiliki pendapatan brutto tahun Z dalam Berarti semuanya masih ingat ya, Kak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mengidentifikasi fungsi surat pemberitahuan, mengidentifikasi fungsi surat setoran pajak, kemudian mengidentifikasi fungsi surat ketetapan pajak, dan yang terakhir mempresentasikan fungsi surat perpajakan. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama ada Q&A video pembelajaran, tanya jawab video pembelajaran, pemahaman materi, yang ketiga diskusi materi miskonsepsi, dan yang terakhir ada diskusi mandiri. Ibu akan menunjukkan GCR kalian di mana sudah Ibu masukkan semua materi pembelajaran kita. Bisa dilihat ini adalah materi yang sudah Ibu berikan. Ada video yang berdurasi 7 menit, LKPD, link yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Koran di sini Ibu masukkan juga, Ibu cantumkan ya, Nak. Ini sudah dibacakan, Nak? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, video pembelajarannya sudah ditonton, Nak? Sudah Bu. Bagus, Nak. Membahas mengenai video pembelajaran. Tadi kalian sampaikan ke Ibu, videonya sudah ditonton. Oke, kalau gitu sekilas boleh nih kita tonton dulu. Ini adalah berita yang Ibu tautkan. Di sini ada tentang pelaporan SPT tahunan 2021. Nah, jadi di sini dia menyampaikan berapa banyak wajib pajak yang melaporkan SPT-nya. Kemudian, nah ini ada bagian dari perpajakannya yang diwawancara. Dari video pembelajaran yang sudah kalian tonton, nah informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan? Mungkin boleh raise hand dulu siapa yang sudah mendapatkan informasinya. Ada Kak Mariska, ada Kak Natasha, Kak Amanda, Kak Deswita. Oke, Ibu mau mulai dari Kak Natasha dulu. Silakan Kak Natasha. Video pembelajaran membahas tentang wajib pajak yang lapor surat pemberitahuan atau SPT tahun ini. Sebagian besar wajib pajak tersebut lapor. Jumlah wajib pajak yang telah melapor SPT memang sudah meningkat cukup signifikan. Yang informasi yang saya dapatkan yaitu pemerintah masih terus menghimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Tahun lalu pada tanggal yang sama sampai dengan jam 6 ada sekitar 8.900.000 SPT yang masuk, jadi sudah melampaui 30. Terima kasih informasinya dari kakak-kakak sekalian. Baik sekali. Dari video ini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ibu mulai dari Kak Alia dulu. Coba Kak Alia, silakan pertanyaannya. Di video ada disebutkan Evin. Evin itu apa ya, Bu? Oh, oke. Ini tentang Evin dari Kak Alia. Kak Dia. Kendala yang menyebabkan wajib pajak belum melaporkan SPT-nya kira-kira apa ya, Bu? Ada yang mau mencoba menjawab? Oh, sudah ada. Tadi yang raisen siapa nih? Oh, ada Kak Ica. Izin menjawab pertanyaan dari dia ya, Bu. Iya, silakan, Nak. Kendala paling utama adalah lupa e-filling, karena untuk login ke DJP online secara e-filling, Electronic Filing Identification Number atau EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak seperti lapor SPT melalui e-filing. Betul sekali jawabannya yang disampaikan oleh Kak Ica dan tadi Kak Nisa. Jadi kalau misalnya EFIN itu apa, Bu? Itu sebagai mau login. Nah, contohnya seperti itu. Kalian mau login nih misalnya ke Instagram. Nah, kalian kan harus ada email dan ada passwordnya. Nah, itu seperti EFIN. Jadi EFIN itu adalah emailnya dan passwordnya mereka lupa. EFIN-nya juga lupa. Kalau EFIN-nya nggak bisa gimana, Bu? Harus melapor dulu untuk dapat berapa EFIN-nya dan emailnya apa serta passwordnya, seperti itu. Betul sekali. Ada pertanyaan lain, Nak, dari video pembelajaran kita saat ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Nak. Baiklah, pemahaman materi ini. Nah, di sini ada surat pemberitahuan pajak, nanti juga ada surat setoran pajak dan surat ketetapan pajak. Karena kalian sudah membaca nih materi yang sudah Ibu share di GCR, coba siapa yang mau memberitahu Ibu apa sih sebenarnya surat pemberitahuan pajak ini? Ibu persilahkan, Nak. pengertian surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban. Satu SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. Yang paling utama yaitu pembayaran atau pelaksanaan pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Tentang surat setoran pajak, Nak. Surat setoran pajak. 1. Pengertian. Menurut pasal ayat 14 UU KUP, surat setoran pajak adalah bukti bayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
atau dengan cara lain ke negara melalui tempat yang ditunjuk. Ini pada surat setoran pajak sudah jelas tadi disebutkan oleh Kak Deswita dari pengertian, fungsi utamanya sebagai sarana dan bukti, kemudian ada tempat pembayarannya yaitu ya di bank persepsi. Apa yang mau menjelaskan mengenai surat ketetapan pajak, Nak? Surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan kaitannya dengan tagihan pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil termasuk sanksi administrasi pajak. Fungsi SKP: 1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang tadi yang sudah di kakak-kakak jelaskan, di tiap surat sudah Ibu tampilkan bentuk formnya. Formulir apa sih misalnya yang masuk ke surat pemberitahuan? Contohnya di sini ada 4 nih. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Kenapa wajib pajak harus melaporkan SPT tiap tahunnya, Bu? Oh iya, Kalau misalkan apakah ada perpanjangan waktu apabila kita belum melaporkan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan? akan Ibu jawab. Jadi kalau misalnya perlu melaporkan lagi, melaporkan diri bahwa perusahaan saya telah membayar, sudah membayarkan supaya ada sinkronisasi data antara kalian sebagai wajib pajak dan dari Departemen Direktorat Perpajakan. Sebenarnya perpanjangan waktu itu tidak ada, Kak Amanda. Pemerintah kan melakukan dia ada yang namanya media online. Jadi kalau pelaporan SPT itu bisa dilakukan dengan media online yang tadi ada e-fin, e-filing. Dari teman-teman yang lain, dari kakak-kakak sekalian ada yang mau bertanya? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ibu, ini apa fungsi burung Garuda ini, Ibu, dalam pelajaran administrasi pajak kita? Nah, di sini sila keempat isinya apa, Nak? Rakyatan Apa isi sila keempat, Nak? pimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Contoh pengamalan sila keempat apa? Musyawarah. Betul. Musyawarah memilih ketua kelas. Sila ke-1 itu apa ya lambangnya ya? Bintang tunggal. Sila pertama isinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, Nak, pengamalan Pancasila sila pertama apa? rajin beribadah. Sila ketiga itu apa ya, Nak? Simbolnya ya, Nak? Sila ketiga. Persatuan Pohon beringin. Nah, isinya apa, Nak? Tadi ada Ibu dengar persatuan. Persatuan siapa, Nak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Betul. Contoh pengamalan silanya seperti apa, Nak? Kalau Persatuan Indonesia? Gotong royong. Gotong royong. Berarti Ibu nilai semuanya profil Pancasilanya sangat baik. Semuanya memahami apa itu isi dari Pancasila dan harus selalu diamalkan ya, Nak ya. Jadi jangan hanya tahu aja tapi emang harus diamalkan. Oh iya, misalnya menuruti perkataan orang tua itu kan termasuk sila pertama, Nak. Itu sekilas mengenai ice breaking kita di burung Garuda ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi diskusi materi miskonsepsi. Diskusi materi miskonsepsi ini berisi ada persoalan. Di sini ada pada tanggal 26 April 2018 CP Halilintar menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 ke kantor pelayanan pajak tempatnya terdaftar. Di sini pertanyaannya, silakan analisis apakah CV Halilintar dapat mengajukan pembetulan atas kekeliruan pengisian surat pemberitahuan SPT tersebut. Siapa kira-kira, Nak, yang mau mencoba menjawab? Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengajukan pembetulan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama, verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. Pernyataan tertulis dalam pembetulan surat pemberitahuan atau SPT dilakukan dengan cara membaca pada tempat yang telah disediakan. Jawaban dari kakak-kakak sekalian betul sekali. Membuat pernyataan tertulis, jadi ditulis bahwa itu tadi salah. Berarti kalau ada kekeliruan masih bisa diperbaiki ya, Bu. SPT-nya masih bisa, Nak. Jangan takut. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada ya. Contoh soal yang Ibu berikan yaitu tentukan perbedaan antara SPT 1770S dan SPT 1770S-nya ada 2 SS. Jadi kalau yang S itu sederhana, Nak, kalau SS itu sangat sederhana. Apa perbedaannya? Nah, di sini akan Ibu tampilkan apakah perbedaannya.
Jadi kalau yang SS nih Bapak ini, dia memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta. Di sini dia penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi dia lebih dari satu pemberi kerja. Akuntan publik itu biasanya di-hire atau dipekerjakan lebih dari satu perusahaan. Jadi nilai penghasilannya itu lebih tinggi yang di S yang sederhana. Kalau yang sangat sederhana, intinya penghasilannya di bawah 60 juta. Dari contoh soal Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Masih cukup memahami anak ya. Kita akan memasuki kegiatan diskusi mandiri. Nah, diskusi mandiri ini Ibu stop share dulu sebentar, akan Ibu tampilkan. Ibu akan stop presenting, Ibu akan tunjukkan yang di bagian GCR. Ini sudah Ibu sampaikan dari materi ini. Ibu sudah memberikan ada beberapa link, tapi sebelum Ibu masukkan ke beberapa link, Ibu mau lihat dulu deh di forum diskusi karena kita mau membahas tentang diskusi mandiri. Ibu sudah memberikan materi diskusi tersebut pada forum diskusi di sini. Ibu lihat dulu dari kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Coba Ibu lihat, dan sini sudah juga Ibu sudah berikan komentar tentang bagaimana pengerjaan kalian untuk menjawab. Ya, ini bagus sekali ya Nak. Jadi tiap kelompoknya sudah membahas pertanyaan yang Ibu buat. Di sini sudah dijawab. Baik sekali, dan ini juga sudah dijawab oleh kelompok 3. Oke, sangat baik sekali ya Nak. Sudah dijawab bersama-sama, bukan hanya satu orang, dan benar-benar diskusi. Dan di sini kalian bisa mencarinya kan dari sini Nak. Dari link mengenai di sini ada salah satunya dari koran tentang wajib pajak, diingatkan segera lakukan pelunasan, hampir sama seperti video pembelajaran. Ada tentang surat setoran pajak, ada pengertian, fungsi, jenis, dan contohnya. Jadi bisa kalian analisis. Ini ada mengenal jenis surat ketetapan pajak beserta fungsinya. Ini udah dibaca Nak, link-link yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Sudah ya, baiklah. Kita kembali lagi ke materi PPT kita. Ibu coba mau lihat dulu sebelum nanti kalian presentasi, mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi di forum diskusi. Tugas kelompok, tugasnya yang pertama untuk kelompok pertama itu menganalisis jenis surat pemberitahuan, kelompok 2 menganalisis jenis surat setoran pajak, dan kelompok 3 menganalisis jenis surat ketetapan pajak. Kelompoknya di sini juga sudah ada nama-namanya yang sudah terbagi dengan baik. Oke. Apakah sudah siap untuk menampilkan presentasinya Nak? Siap. Oh, sudah siap ya. Berarti Ibu tutup dulu supaya kalian yang bisa share screen. Silakan kepada kelompok 2, Ibu persilakan waktu dan kesempatannya. Izin share screen, Bu. Iya, silakan Kak Natasha. Analisis surat setoran pajak. SSP sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran terdiri A. Surat setoran pajak standar merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran. Surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah diterapkan. B. Surat setoran pajak khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah diterapkan. C. Surat setoran Pabean Cukai dan Pajak dalam rangka impor merupakan SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. D. Surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau SSCP merupakan SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, untuk SSP standar ada berapa banyak arsip yang diperlukan? Sebutkan urutan arsip-arsip tersebut. Saya ingin menjawab pertanyaannya Ica. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP, melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan wajib pajak untuk lapor ke KPP. Lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Gimana Ica? Apakah sudah cukup jawabannya? Udah cukup, terima kasih. Sama-sama.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sangat baik sekali, Nak. Oke, Ibu evaluasi nih dari tadi tanya jawabnya, kemudian pertanyaan, jawaban, dan penjelasan dari analisisnya sangat baik sekali. Misalnya saat pernah hari libur bisa di hari selanjutnya, itu betul sekali. Sudah sesuai dengan urutannya. Jadi Ibu kalau boleh dibolak-balik, pengarsipannya tidak boleh. Nah, agar pengarsipannya tersusun dengan baik, Ibu evaluasi untuk seluruh kelompok hari ini, baik itu yang mempresentasikan, yang menjadi moderator, dan juga yang memberikan pertanyaan dan jawaban sangat baik. Semuanya Ibu kasih nilai keaktifan untuk diskusinya itu 100. Baik sekali. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas nih mengenai diskusinya, baik itu pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 3, apa kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Bagaimana dengan penghasilannya yang fluktuatif, kadang naik, kadang turun, dan bagaimana Pelaporan SPT-nya seperti apa? Betul sekali, Kakak. Jadi kalau misalnya dia naik turun, berarti itu yang tadi wajib dilaporkan ya, Kakak, Kak Natasya. Jadi yang per tahun tadi, dia misalnya ada kekeliruan pencatatan dari Kak Natasya, harus ada kemauan untuk melakukan perbaikan, kemudian tadi ada verifikasi, dan kemudian di akhir ada pernyataan tertulis seperti itu. Bagaimana Kak Natasya? Apakah cukup jawaban dari Ibu? cukup, Bu? Makasih. Oke, iya sama-sama. Berarti sudah cukup memahami ya, Nak, materi kita dari yang diskusi maupun tadi pemahaman materi. Apa sudah cukup paham atau masih ada pertanyaan lagi? Iya, sudah cukup ya, Nak ya. Baiklah. Karena kita sudah cukup dan Ibu nilai kalian sepertinya sudah sangat memahami nih mengenai definisi dan fungsi surat perpajakan, Ibu berikan kalian tugas untuk mengerjakan LKPD. LKPD yang sudah Ibu share di GCR. Di sini ada LKPD yang tinggal kalian isi dan kalian kerjakan. Ini terdiri dari 5 soal. Ibu berikan waktu kalian 3 menit, silakan dikerjakan. Dari pengerjaan LKPD tersebut, di sini Ibu akan langsung melihat jawabannya. Nilai 100 terdiri dari 7 anak, nih 7 orang. Kemudian nilai 80 ada 1. Berarti semuanya sudah lulus KKM. Karena dari pengerjaan LKPD ini sudah cukup baik, Ibu akan memberikan kalian untuk mengerjakan evaluasi. Dari evaluasi ini nanti kalian akan mengisi ada 5 pertanyaan, Nak. Jadi 5 pertanyaan ini Ibu berikan kalian kesempatan untuk menjawab. Ibu akan memberikan waktu kalian beberapa menit untuk silakan dikerjakan. Kemudian nanti akan kita evaluasi bersama, hampir sama seperti LKPD tadi ya. Ibu berikan waktu, silakan dikerjakan. Nah, apa sudah selesai, Kak? Dikerjakan evaluasinya? Sudah selesai. Sudah ya, sudah selesai. Oke, kita lihat bersama. Nih tadi juga sudah sempat Ibu nilai. Nah, ini dia nilai evaluasi dari definisi dan fungsi surat perpajakan. Di sini ada jawabannya dan Ibu ambil poinnya aja nih. Ada Kak Alia yang masih nilainya nih di bawah KKM-nya, ada Kak Alia 70, tapi tetap Kak Alia nanti kita belajar lagi. Kemudian ada Kak Natasya yang nilainya 70 juga. Selebihnya Ibu lihat ini udah di KKM, udah di atas KKM. Kak Amanda, Kak Anissa 80, kemudian Kak Anissa Ramawati ada nilainya 100, Kak Deswita 100, Kak Dia 100, dan Kak Mariska juga 100. Oke, nilainya sudah cukup baik ya kakak-kakak sekalian. Berarti seperti Kak Amanda, Kak Anissa, Kak Anissa, Kak Ica, kemudian Kak Deswita, Kak Dia, dan Kak Mariska silakan nanti mengerjakan pengayaan. Kemudian nanti Kak Alia dan Kak Natasya bisa mengerjakan bagian remedialnya dulu. Kesimpulan, oke. Dari yang tadi sudah kita bahas nih, tadi kita sudah ada video pembelajaran, kemudian ada pembahasan materi, diskusi miskonsepsi, dan juga diskusi mandiri. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan Raisain Kakak. Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan juga surat yang digunakan oleh wajib pajak. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak. Baik sekali kesimpulan yang sudah diambil dari kakak-kakak sekalian. Terima kasih untuk kesimpulan yang sudah dibuat dari seluruh keaktifan dari awal pembelajaran
pembelajaran tadi kita masuk, kemudian tadi kita belajar, masuk ke diskusi, semuanya Ibu nilai sangat aktif. Jadi sangat baik nak, ya apapun yang sudah di-share oleh gurunya dipelajari terlebih dahulu. Jadi saat nanti ada yang kurang kalian pahami bisa langsung ditanyakan saat sedang melakukan pembelajaran tatap maya seperti ini. Jadi sangat baik ya, Ibu evaluasi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan semuanya mendapatkan nilai yang baik juga dari Ibu. Kemudian Ibu refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Semua kegiatan pembelajaran kita sudah kita laksanakan dengan baik. Baik itu tadi ada diskusi miskonsepsi, ada diskusi mandiri dan juga pemahaman materi. Semua bisa melaksanakannya dengan baik. Untuk seluruh keaktifan kalian, kedisiplinan, bahkan tadi kita ice breaking mengenai profil Pancasila, ada diskusi, Ibu nilai, Ibu apresiasi, semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Semuanya dapat 100 ya nak, tetap semangat belajar. Terus Bu, pengetahuannya gimana? Pengetahuannya akan Ibu sesuaikan tadi dengan tanya jawab, semuanya pasti Ibu kasih 100 baik untuk keterampilan dan pengetahuan kalian seperti itu. Nah, jadi Ibu ada berikan di sana 2 tugas yang nanti akan ada kaitannya dengan pertemuan selanjutnya. Jadi nanti silakan dilihat di GCR-nya pada forum diskusi, kalian tinggal memberikan komentar. Tuliskan komentar kalian dari 2 pertanyaan yang Ibu berikan di forum diskusi seperti itu. Jangan lupa tadi ada kakak-kakak yang Ibu berikan tugas untuk mengerjakan remedial dan juga ada kakak yang Ibu berikan tugas untuk mengerjakan pengayaan. Tadi ada 2 kakak yang mengerjakan remedial dan ada sisanya kakak-kakak lainnya itu ada 6 kakak-kakak yang lainnya mengerjakan pengayaan. Jangan sampai lupa dikerjakan ya kakak-kakak sekalian ya, remedial dan pengayaannya. Iya Bu. Iya, oke. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari, tadi kan kita udah belajar definisi dan fungsi. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk surat perpajakan tersebut. Tadi sudah disinggung sedikit, ada tadi tentang surat SPT itu bentuknya seperti apa. Tadi ada yang 2. Sampai sini sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan nak? Tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, lakukan yel yang tadi. Semangat pagi. Pagi. Orpatarin. Yes. Ingat tadi yang Ibu pesankan di awal, jaga protokol kesehatannya. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi kalau memang perlu keluar rumah dan harus keluar rumah, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya nak ya. Kita tolong kepada Kak Amanda untuk doa anak kita sebelum pulang. Baik Ibu. Mari kawan-kawan, sebelum meninggalkan Meet atau sudah selesainya pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Iya, terima kasih Kak Amanda. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah join hari ini. Tetap semangat belajarnya ya nak ya. Ibu persilakan untuk clear. Iya nak. Iya, sama-sama nak.